Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Anak-anak kelas 6 reguler ya. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, dan bagi Ananda yang hari ini masih sakit, Ustazah doakan mudah-mudahan segera sembuh sehingga bisa segera untuk ikut belajar bersama, walaupun kita masih tetap daring atau masih belajar di rumahnya masing-masing atau belajar online. Untuk anak-anakku semua, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini kalau harus menggunakan masker karena sedang sakit, mulutnya agak bengkak di sini, jadi nggak enak lihatnya tuh, nggak enak, jadi saya pakai masker saja. Mohon maaf ya, mohon izinnya. Untuk anak-anakku semua, untuk hari ini mari kita akan belajar, masih membahas tema ya, masih pada tema 1, subtema 1. Kemarin sudah pembelajaran 1 dan hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran 2. Baik anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk anak-anakku, untuk hari ini, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak semua bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila ya. Jadi yang kedua, diharapkan anak-anak itu bisa mencari contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua. Bagaimana cara mencarinya? Boleh anak-anak berdiskusi dengan orang tua, dengan saudara yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian itu pada muatan PKN ya, KD-nya masih 3.1. Kemudian pada muatan SBDP itu KD 3.4. Tujuan pembelajarannya diharapkan Ananda semua itu ya dapat menjelaskan apa itu karya seni patung, dan yang kedua diharapkan Ananda semuanya bisa membuat karya seni patung sederhana dari bahan plastisin. Bahan plastisin itu salah satu contoh bahan yang jenis bahan untuk membuat patung jenis yang lunak. Kalau tidak ada plastisin boleh pakai apa saja dari bahan-bahan lunak. Contohnya bisa tanah liat atau menggunakan sabun ya, atau menggunakan tepung terigu atau adonan tepung tapioka juga boleh, apa sajalah yang penting lunak bisa dibuat patung dibentuk. Itu nanti tugas untuk anak-anak, harus anak-anak bisa kuasai, itu kompetensi yang harus anak-anak bisa dikuasai untuk pada pembelajaran yang ini. Anak-anak semua sudah disiapkan bukunya. Untuk buku tema silakan disiapkan dulu buku temanya, diambil, siapkan buku catatannya ya, alat tulisnya. Untuk barangkali nanti penjelasan materi dari Ustazah ada yang penting bisa kalian catat ya, seperti itu. Anak-anakku yang sudah sayangi, sudah banggakan, anak-anak hebat ya, kalian semua anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang soleh-soleha, bahwa pada hari ini kita akan belajar pada PKN tadi, yaitu pada kita akan membahas tentang nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Nah, kalau bunyi sila pertama dan kedua, saya yakinlah kalian sudah hafal semuanya ya. Nah, untuk mengingatkan saja, untuk simbol sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, simbol atau lambangnya, masih ingat nggak lambangnya apa? Ya benar sekali, lambangnya itu adalah lambang bintang, gambar bintang, itu simbol sila pertama. Nah, apa sih nilai-nilai yang ada di sila pertama? Sila pertama bunyinya kan tadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan? Berkaitan dengan Tuhan, berarti sila ini adalah sila yang apa ini? Yang berkaitan dengan keagamaan ya, yang bermakna religius pada sila yang pertama ini. Fokusnya adalah kalau sila pertama itu pasti fokus pada yang di apa ya? Yang diharapkan di sini anak-anak itu apa ini? Bisa meningkatkan keimanan anak-anak terhadap Tuhan yang
kalau kita orang Islam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di madrasah kita semuanya Islam ya. Kalau untuk agama-agama yang lain adalah kepada Tuhan mereka masing-masing seperti itu. Nah, nilai yang pertama bisa anak-anak simak pada halaman 10 itu di situ disebutkan nilai yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maksud bertakwa apa di sini? Nah, bertakwa itu bahwa kita percaya kepada Tuhan, melaksanakan perintah Allah kalau kita orang Islam dan menjauhi larangannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Saya yakin banyak sih contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kalian laksanakan menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama ini. Contoh perintah Allah apa? Kalau kita sebagai orang Islam, iya jelas sekali. Yang pertama adalah sholat, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran, kemudian berbuat baik, ya, kemudian apa lagi? Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah itu ada sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dan tidak merugikan untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Nah, kemudian apa sih yang dilarang oleh Allah? Nah, itu yang tidak boleh kita laksanakan, tidak boleh kita lakukan. Contohnya, apa yang dilarang oleh Allah? Contohnya, misalnya yang dilarang misalnya memakan makanan yang haram. Nah, ya kayak minum minuman keras itu kan dilarang. Kenapa sih dilarang? Allah punya tujuan baik kenapa melarang, karena itu tidak baik buat tubuh kita, buat kesehatan kita gitu. Terus kemudian Allah mengapa sih melarang kalau kita tuh tidak harus menghormati orang lain? Kenapa Allah melarang kita menghina orang lain gitu kan? Itu karena apa? Karena kita supaya hidup nyaman, damai, rukun dan sebagainya. Jadi Allah itu memberi perintah, memberi larangan, itu semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Ya, itu masih banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan sikap kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sudah pada indikator bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jelas ya yang itu. Kemudian kalau kebetulan kita orang Islam semua, bagaimana yang non Muslim? Ya jelas sama saja, yang non Muslim juga sama-sama menjalankan perintah agamanya mereka masing-masing sesuai ajaran yang dianutnya mereka masing-masing gitu. Kemudian yang kedua itu mensyukuri, ya kita mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Kita semuanya sudah tahu bahwa apa yang ada di dalam alam semesta ini adalah semuanya adalah ciptaan Allah, anugerah Allah, ya kenikmatan yang kita rasakan selama ini adalah semuanya adalah pemberian Allah dan kita wajib bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita benar-benar sudah bersyukur ya? Salah satunya apa? Iya banyak sekali. Mungkin berbagi dengan orang yang membutuhkan itu sudah termasuk salah satu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan kepada kita berbagi kepada teman dan sebagainya. Kemudian bersedekah, berinfak. Sudahkah infak? Oh iya, berkaitan dengan infak jangan lupa ya, S3-nya sodako sehari 1.000. Boleh silakan kalian mulai hari ini yang belum mulai hari ini buat celengan kecil dari barang bekas, boleh dari kaleng, boleh dari botol, boleh dari botol aqua itu, boleh dari apa saja yang bisa kalian buat celengan, silakan masukkan setiap harinya 1.000. Kalau lagi nggak ada ya nggak apa-apa, kalau lagi ada saja syukur-syukur lebih dari 1.000, dan tidak harus uang kalian saja, bisa dari saudara-saudara di situ. Siapa yang mau sodako silakan masukkan ke celengan aku gitu ya. Nah nanti uang itu nanti akan untuk membangun insya Allah akan membangun masjid di madrasah kita, dan insya Allah dengan bersedekah itu maka selama masjid itu dipakai untuk orang banyak, maka selama itu pahala kita akan selalu mengalir seperti itu. Nah anak-anakku, untuk yang berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama adalah mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Maksudnya apa di sini mengakui kebebasan? Maksudnya di sini adalah kita bebas untuk memilih agama yang kita anut.
kebetulan kita semua alhamdulillah sekali kita semuanya adalah beragama Islam ya, dan ini adalah agama yang sangat baik dan agama yang paling benar gitu ya. Dan kita perlu bersyukur juga kita termasuk keturunan dari orang-orang yang beragama Islam. Coba saja kalau kalian dilahirkan dari orang yang beragama Kristen, belum tentu kalian masuk Islam ya. Jadi bersyukurlah bapak ibunya kalian, nenek mbahnya itu beragama Islam, sehingga kita minimal karena dari keturunan kita beragama Islam. Setelah itu kalau sudah ilmunya udah semakin banyak, jadi Islamnya itu bukan karena keturunan tapi benar-benar memahami bahwa inilah agama yang paling benar, seperti itu. Nah, kalau memang contoh untuk bahwa kita mengakui kebebasan memeluk agama, berarti apa yang harus kita lakukan? Contohnya sikap kita. Sikap kita berarti kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk salah satu agama yang kita anut. Seperti contohnya kita agama Islam, ada orang yang beragama Islam, agama Kristen dipaksa-paksa. Kamu harus masuk ke agamaku itu agama yang paling benar. Agama Kristen itu agama yang tidak benar. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi seseorang beragama itu memang harus benar-benar dari keikhlasan dari hatinya ya, keyakinan dari hatinya masing-masing, seperti itu. Boleh mengajak tapi dengan cara yang baik ya. Dan nantinya mereka masuk memang betul-betul karena kesadarannya, bukan karena paksaan, seperti itu. Nah, selain kita harus tidak boleh memaksakan orang masuk pada agama kita, terus kita juga tidak boleh menjelek-jelekan agama non-muslim, tidak boleh menjelek-jelekan agama-agama yang lainnya. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda agama. Kita nggak boleh menghina. Nah, kalau kita menghina agama yang lain berarti kita belum menerapkan pada sila pertama ini, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa cari, sahabat hebat bisa cari contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian nilai yang berikutnya adalah saling menghormati, saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, di sini jelas sekali seperti tadi, kalau kita menghina, kita menjelek-jelekan, sehingga kan terjadi perpecahan, ya kan? Siapa sih yang mau dihina, siapa yang mau dijelek-jelekan? Kalian juga tidak mau kan kalau dihina atau dijelek-jelekan. Nah, begitupun sama agama kita juga, kita sebagai orang Islam nggak mau kan agama kita dijelek-jelekan oleh orang yang beragama lain, itu kan nggak senang kan. Maka kita juga sama, kita juga tidak boleh menjelek-jelekan. Supaya apa? Supaya hidup kita damai, rukun, tidak ada perpecahan. Nah, itu adalah kalau kita sudah saling menjaga kerukunan, saling menghormati pemeluk-pemeluk agama lain, maka itu kita sudah mencerminkan bahwa kita sudah melaksanakan, menerapkan nilai-nilai pada Pancasila, sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali lagi kepada masalah saling menghormati, saling menghargai. Kalau memang kita saling menghormati, menghargai, nah kita kan setiap agama itu kan mempunyai contohnya ya, contoh salah satu kita menghargai. Setiap agama itu kan mempunyai hari-hari besar sendiri-sendiri ya. Nah, contohnya, dan itu waktunya kan tidak sama, beda-beda. Jadi kita harus menghargai pada saat mereka merayakan hari rayanya agamanya mereka masing-masing. Contohnya kalau orang Islam, nah ini sekaligus ya, sekaligus mengingatkan anak-anak, teman-teman, tentang hari besarnya agama-agama yang ada di Indonesia. Kalau agama apa saja, anak-anak udah tahu lah ya. Nah, untuk agama Islam pasti anak-anak tahu hari besar agama Islam, jelas hari raya itu Adha yang barusan kemarin kita laksanakan, kemudian Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk agama Kristen dan Katolik, yaitu pada nama hari rayanya, hari besarnya adalah Natal dan Paskah ya. Kalau Katolik Natal, kalau Protestan itu Paskah. Kemudian kalau yang beragama Hindu, nama hari besarnya itu, hari rayanya itu adalah Nyepi. Kemudian kalau Buddha Wesak dan Konghucu Imlek. Dan itu kan di kalender juga sudah setiap hari raya itu kan ada tanggal merah itu biasanya ya, hari libur. Nah, pada saat mereka orang-orang yang lagi memberi materi gimana? Iya. Nggak apa-apa, lanjut saja.
Seperti itu untuk anak-anak. Barangkali agama yang lain sedang merayakan hari rayanya mereka masing-masing, kita juga harus ikut menghormatinya. Bukan berarti kita harus ikut merayakannya, enggak, menghargai, menghormati saja, memberikan kesempatan mereka untuk merayakannya, seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengganggu. Supaya apa? Supaya terjaga kerukunan antar pemeluk agama, seperti itu. Jelas ya? Untuk anak-anakku semua. Kemudian masuk pada sila kedua. Nah, ya, pada sila kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, apa simbol pada sila kedua? Ayo, masih ingat? Kalau kita naik sepeda yang untuk ngayun, apa itu? Itu kan harus ada rantai. biar anak-anak ingat ya. Jadi simbolnya adalah gambar rantai, yaitu pada sila kedua, nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Yang pertama bisa disimak juga anak-anak pada buku halaman 10, masih halaman 10. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Kalau kita mengakui, berarti kita tidak boleh dong membedakan teman-teman, karena kita semua derajatnya sama di hadapan Allah, ya. Derajat kita di hadapan Allah itu sama, tidak ada bedanya, tidak membedakan baik itu dia berkulit putih, kulit hitam. Oke, di sini saja. Mohon maaf lagi memberi materi pelajarannya. Bahwa di hadapan Allah itu kita sama, ya. Tidak ada bedanya, baik itu miskin, baik itu kaya, baik itu hitam, baik itu putih, baik itu ganteng, jelek, dan itu cantik, tidak cantik, gendut, kurus, ya, itu tidak, di hadapan Allah itu tidak ada bedanya, semuanya sama, sama-sama hamba Allah. Jadi kita mempunyai persamaan derajat yang sama, semua manusia sama, ya. Baik di hadapan Allah maupun derajat kita adalah misalnya di pemerintahan, derajat kita sama-sama rakyat Indonesia. Jadi kita semuanya adalah mempunyai persamaan yang sama. Yang kedua adalah nilai yang kedua adalah mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak. Selain mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Haknya apa? Hak kita contoh misalnya setiap anak juga mempunyai hak, baik hak di rumah, di sekolah, di masyarakat, di negara, kita semuanya mempunyai hak dan kewajiban. Dan materi ini sudah dipelajari pada kelas 5, hak dan kewajiban kita baik di sekolah, hak dan kewajiban di rumah, hak dan kewajiban di sekolah, hak dan kewajiban di masyarakat ataupun di negara. Itu anak-anak sudah belajar di kelas 5 dan tidak akan saya bahas terlalu lebar di sini. Yang ketiga, yaitu nilai yang ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa, yaitu jadi kita harus saling menghargai, ya, kita harus mempunyai sikap tenggang rasa, ya, jangan kita itu egois, ya, kita juga harus peduli sesama teman, sama saudara, sama tetangga, ya, itu kita harus saling peduli, tenggang rasa, menghargailah, ya. Kemudian nilai berikutnya saling menyayangi sesama manusia. Nah, ini sudah jelas sekali ya bahwa kalau kita saling menyayangi kan enak. Kita kan paling tidak enak kalau kita itu dibenci, ya kan? Siapa sih yang mau dibenci? Kan nggak ada. Kalau kita saling menyayangi, maka hidupnya sepertinya akan kondusif, tenang hatinya, nyaman, happy, ceria, senang gitu. Siapapun kalau kita disayang pasti terasa nyaman. Begitupun anak-anak kalau di rumah disayang sama orang tua, sama ayah, ibu, sama bapak, ibu, sama saudara, disayang kakak, pasti merasa senang kan. Coba kalau dimarah-marah setiap hari sama bapak, sama ibu, pasti kan nggak senang kan. Nah, makanya bagaimana biar anak-anak disayang oleh bapak ibu, tentunya kalian ya sebenarnya tahu ya bagaimana cara biar disayang oleh bapak dan ibu. Jangan bikin bapak dan ibu kecewa, jangan bikin bapak dan ibu marah-marah, ya. Bapak ibu Ustazah yakin tidak terlalu muluk-muluk permintaannya, pasti kan kepengennya anak-anak itu pinter, belajar yang rajin, tidak meninggalkan sholatnya,
beribadah dengan baik, ya kan, jadi anak yang soleh-solehah, ya mudah-mudahan juga selain soleh-solehah juga sukses, baik sukses nanti di dunia maupun sukses nantinya di akhirat. Itu simpel sih keinginan orang tua. Orang tua juga tidak mengharapkan apapun dari kalian semua, padahal orang tua tuh melakukan sesuatu yang luar biasa itu demi kalian semua, termasuk mencari uang banting tulang, ya, kepanasan, kehujanan, itu sampai nggak dipikir, capek dan sebagainya, itu untuk siapa? Untuk kalian semua. Nah, kalau orang tua sudah berbuat seperti itu, udah berkorban seperti itu, kok kalian masih santai-santai saja belajarnya, nggak belajar dengan baik, apalagi suka membantah orang tua, pasti orang tua akan sedih dan kecewa. Jangan sampai membuat orang tua sedih, apalagi sampai membuat air mata ibu sampai meneteskan air mata, jangan pernah, ya. Jangan pernah melakukan itu. Saya ingatkan, ya, mari selalu bersama-sama untuk selalu menghormati orang tua, terutama ibu yang sudah mengandung kalian dan melahirkan dengan susah payah. Pokoknya betul-betul mereka adalah pahlawan kita semua. Jadi apapun kondisi orang tua, apapun sikap bagaimana orang tua, kita adalah wajib menghormatinya. Jangan sampai bicara lebih keras dari suaranya orang tua. Kalau orang tua minta tolong, ya kita bantu, jangan malah membantah. Apalagi kalau kita nyuruh-nyuruh orang tua nih, hati-hati jangan sampai, ya. Syukur-syukur kalau kalian orang tuanya baru bapak ibu pulang kerja, silahkan kalian buatin teh atau kopi, kan bisa kan. Hal-hal kecil lah, hal-hal kecil seperti itu yang kalian lakukan, tapi membuat hati orang tua sangat bahagia sekali, seperti itu. Atau orang tuanya lagi capek, diurutin, dipijitin, nah pasti orang tua semakin sayang, ya. Kalau kalian disayang, pasti kalian juga akan lebih bahagia lagi. Nah, terus kemudian nilai-nilai pada sila yang kedua, yang berikutnya adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan itu contohnya apa sih? Banyak. Kegiatan kemanusiaan itu ya berkaitan dengan kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, apalagi yang terkena musibah, terkena bencana, bencana longsor, banjir, apalagi banyak, ya, yang kelaparan dan semuanya. Dan kalau kita bisa membantu, kenapa tidak? Membantu itu tidak harus terjun langsung di tempat bencana, itu tidak harus. Misalnya karena kita contoh terjadi bencana di Aceh, apa kita harus ke sana rame-rame ke Aceh? Tidak perlu, kita cukup membantu semampu kita. Misalnya kalian kan uang jajannya, uang sangunya misalnya 5.000 atau 10.000 satu hari kan, bisa kalian menyisihkan 5.000 atau 3.000 atau 2.000 atau 1.000, terserah kalian, seikhlasnya kalian, ya. Itu sudah sangat membantu, satu anak 1.000 saja, satu Indonesia sudah berapa yang terkumpul, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang terkena bencana. Nah, selain misalnya membantu dalam bentuk materi, mungkin juga bisa kalau memang kita yang terjadi bencana dekat dengan kita bisa membantu langsung, itu lebih baik gitu. Tapi juga sesuai kemampuan kita, ya, seperti itu. Kalau kita masih anak-anak, ya sesuai dengan kemampuan anak-anak gitu, semampunya. Atau mendoakan itu juga sudah membantu, ya. Setiap sholat jangan lupa doakan yang terkena musibah segera selesai dan keluar dari bencananya, dan untuk hidup lebih baik lagi, seperti itu. Nah, itu untuk anak-anakku, itu adalah contoh-contoh sikap, ya, pada nilai-nilai sila pertama dan sila kedua. Nah, tugas kalian dicatat tugasnya. Tugas yang pertama itu adalah kalian ditulis menggunakan tabel, ya, seperti biasa. Saya contohkan, ya, di sini. Misalnya saya contohkan buat tabelnya. Ini, ya, saya contohkan. Ini berantakan, ya, nggak rapi, yang nggak ada penggaris. Nih, misalnya ini sila 1, misalnya lambang sila 1. Lambang sila 1 bintang misalnya, ya. Nah, ini nilai-nilainya. Yang ini adalah contoh sikap. Nah, ini tabelnya, contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Ini kelihatan nggak, ya, terbalik, ya.
Ini kolom yang pertama itu lambang silanya, kemudian yang kedua adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai pada sila pertama itu apa saja. Kemudian ini contoh sikapnya. Contoh sikapnya, sikap yang mencerminkan nilai-nilai di sini apa? Yang sudah pernah kalian lakukan, ya. Yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pernah kalian lakukan saja. Yang belum pernah kalian lakukan, nggak usah ditulis. Yang pernah kalian lakukan saja. Itu adalah tugas untuk PKN, ya. Jelas ya tugasnya ya. Nah, selain menulis di sini, kalian juga membuat video ambil salah satu saja, tidak harus semuanya dibikin video. Salah satu sikap yang pernah kalian lakukan, baik itu mungkin mau ambil contoh sikap yang mencerminkan sila 1 atau sila kedua, terserah. Pilih salah satu ya, satu yang pernah kalian lakukan, buat video, direkam ya, kalian lakukan pada hari ini nanti, direkam ulang ya. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kalian itu mempunyai sikap yang telah menerapkan sila ke-1 ataupun kedua. Pilih salah satu sikap saja. Kalian video maksimal durasinya 30 detik saja. Detik ya, bukan menit. 30 detik itu maksimal. Jadi singkat gitu, seperti itu. Jadi pandai-pandai untuk membuat videonya yang ambil intinya, seperti itu. Nanti videonya dikirim ke Ustadzah Japri ya, jangan ke grup, Japri saja. Nanti untuk yang hari ini belum menyimak, enggak apa-apa, nanti silahkan di maksimal besok, nanti malam lah ya, nanti malam jam 9 mudah-mudahan sudah mengumpulkan semua videonya gitu. Kalau memang ada kendala lagi tidak di rumah nggak bisa bikin videonya, atau mungkin lagi sakit, ya nanti ngabari saja, memberi konfirmasi saja, jadi nanti ada kebijakan ya, seperti itu. Berikutnya pada muatan SBDP ya, SBDP itu pada halaman 12. Nah, di sini akan Ustadzah jelaskan bahwa tadi sudah Ustadzah sampaikan bahwa SBDP itu tentang karya seni rupa ya, yaitu patung, yaitu membuat patung ya. Nantinya kalian akan membuat patung. Jadi tugas hari ini cukup lumayan ya. Selain membuat itu ringkasan PKN tadi dalam bentuk tabel, yang kedua membuat video, yang ketiga adalah nanti akan membuat patung. Tapi membuat patung itu tidak dikumpulkan malam ini. Yang membuat patung ini Ustadzah kasih waktu 1 minggu ya. Jadi dikumpulkannya itu dikumpulkannya nanti kalau masuk sekolah sih, cuman di foto aja sih, di video aja, di video pas kamu sedang membuat, terus kemudian sama hasilnya di foto, prosesnya juga di video ya, sama videonya durasinya maksimal 1 menit kalau yang ini. Jadi dipilih-pilih bagian-bagian proses pembuatan patungnya, tidak harus durasinya streaming dari awal sampai akhir, sampai 1 jam 2 jam di video, jangan. Jadi dipilih-pilih aja konten-konten yang penting ya, kemudian nanti dikirim sama Ustadzah, seperti itu ya. Maksimal keseluruhan itu prosesnya 1 menit saja ya. Intinya proses bahan, menjelaskan ini alat dan bahannya, cara membuatnya, ini hasilnya, intinya itu saja, jelas ya tugasnya. Nah, sebelum melaksanakan tugas itu kita harus tahu dulu apa sih itu karya seni rupa ya. Karya seni rupa itu berarti berkaitan rupa itu kan bentuk ya, berarti kan berkaitan dengan sesuatu yang berbentuk. Nah, itu namanya seni rupa. Nah, karya seni rupa itu ya ada 2 macam kalau di sini, yaitu ada karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Apa sih bedanya karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi? Ya, jadi anak-anak bisa dicatat, di buku tidak ada tuh ya, boleh dicatat. Karya seni rupa 2 dimensi itu biasanya kalau contohnya itu kan ada lukisan, ada kain batik nih, yang Ustadzah pakai ini kan kain batik nih ya. Ini termasuk karya seni rupa 2 dimensi. Kenapa dinamakan 2 dimensi? Karena karya ini hanya bisa dilihat satu arah. Contoh, ini kan batik, hanya bisa dilihat dari depan. Kalau kita lihat dari belakang, maka batiknya udah nggak jelas lagi lihatnya. Ini kan hanya nggak jelas gambar yang aslinya ini. Sama dengan lukisan, ya misalnya lukisan misalnya ini, misalnya ini si gambar ya, anggap saja misalnya ini lukisan.
Orang kalau melihat lukisan kan hanya dari satu arah, dari depan. Kalau dari samping nggak jelas, dari samping sini nggak jelas, dari atas nggak jelas, dari bawah juga nggak jelas. Apalagi kalau dari belakang sudah tidak terlihat. Jadi lukisan itu hanya dilihat dalam satu arah, sama dengan kain batik ini. Jadi ciri-ciri dua dimensi itu hanya dilihat dari satu arah. Dan yang kedua itu mempunyai panjang dan mempunyai lebar, ya, mempunyai panjang dan lebar, dan tidak mempunyai ruang karena bidang datar, ya, bidang datar, dan mediumnya itu luas, ya, mediumnya itu datar dan luas. Ini adalah ciri-ciri dua dimensi. Terus bagaimana ciri-ciri yang tiga dimensi, ya? Kalau tiga dimensi kebalikan dari yang dua dimensi tadi, ya. Kalau tiga dimensi itu ini sudah nggak ada contoh, ya, nggak ada contoh patung di sini. Ya, bayangkan saja, ya. Tiga dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Kamu pernah melihat patung kan? Contohnya patung yang tiga dimensi itu patung. Pernah melihat patung enggak? Pernah, ya. Patung itu kalau kalian lihat dari depan, kelihatan indah, ya, terlihat bentuknya jelas. Oh, itu patung apa, gambar apa gitu kan. Dari samping jelas, oh itu patung orang, oh itu patung hewan, patung tumbuhan, jelas sekali. Dari samping sini juga bisa, dari atas, dari bawah, dari belakang juga masih terlihat itu patung. Karena patung itu mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan mempunyai volume. Volume itu apa? Volume itu ruang, mempunyai ruang, ya. Jadi dia itu bentuknya mempunyai ruang, tidak datar, tidak flat, ya. Ada ruangnya itu. Bisa kalian lihat lah pada buku di halaman 12 itu contoh patung buah durian. Itu kan mempunyai ruang, ya kan? Tidak datar. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat dari depan kan? Coba kalian lihat pada gambar patung buah durian itu bisa kita lihat dari sisi depan, sisi samping, tahu kan itu patung durian, sisi belakang, tahu itu patung durian. Ini dari mana sisi mana saja bisa kalian lihat. Itu jelas, ya. Terus kemudian ciri berikutnya mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume kalau patung tiga dimensi. Terus kemudian bisa dilihat dari segala arah itu. Nah, patung ini untuk membuat patung itu alatnya, ya, alatnya kita bahas nanti saja, kita ini saja dulu. Nah, jadi di sini bahwa kita akan fokus kepada patung dulu, ya, untuk yang dua dimensinya, karena ini sebenarnya untuk dua dimensi sudah dipelajari pada kelas 4 dan 5. Jadi kita di kelas 6-nya fokus pada tiga dimensinya saja. Bahwa seni rupa yang tiga dimensi ini, contohnya patung ini, patung itu kan yang namanya patung kan menyerupai objek. Objek apa? Bisa menyerupai manusia. Objeknya manusia, bisa hewan berbentuk hewan, atau tumbuhan berbentuk tumbuhan seperti buah-buahan. Ini juga termasuk patung objek tumbuhan. Ada yang benda-benda lain, contohnya patung gambar cangkir, patung gambar keris, itu kan suatu benda. Jadi patung itu objeknya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Catat, ya. Ada nggak di buku, ya? Oh, ada, ya. Ada manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda yang lainnya, dan itu memerlukan teknik yang benar-benar harus perlu keterampilan pelatihan yang sering gitu. Nah, kemudian jenis-jenis patung, ya, di sini di buku sudah ada patung religi, ya. Yang kedua ada patung monumen, yang ketiga ada patung arsitektur, yang keempat ada patung dekorasi, yang kelima ada patung seni. Patung religi itu biasanya adalah patung yang fungsinya adalah untuk beribadah, tapi kalau orang Islam sih enggak menggunakan patung untuk beribadah, ya, karena orang Islam itu kan tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah batu, tidak. Itu untuk agama lain, itu untuk beribadah, ya. Contohnya kayak patung dewa, terus berhala, itu kan masih ada yang itu menyembah itu. Kalau kita untuk orang Islam tidaklah, ya, tidak menggunakan patung untuk beribadah, itu untuk agama yang lain saja. Nah, yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen, anak-anak pernah lihat enggak? Pernah jalan-jalan, pernah melihat patung Jenderal Sudirman? Pernah, ya? Ada lagi pernah melihat patung yang itu gambar Garuda, gambar burung Garuda, depannya itu ada pahlawan revolusi.
ya. Itu juga termasuk patung monumen. Ada patung Ambarawa, itu juga patung monumen. Itu bahwa patung itu memang ada menceritakan sejarah bangsa. Selain menjelaskan sejarah bangsa, patung itu adalah untuk mengenang jasa para pahlawan, termasuk patung Jenderal Sudirman. Kenapa sih dibuat patung? Biar setiap orang yang melihat ingat, ya, bisa mengenang, beliau adalah pahlawan kita, pahlawan yang telah membela bangsa kita, seperti itu. Berikutnya ada patung arsitektur. Patung arsitektur itu adalah hanya untuk melengkapi saja sih sebuah bangunan, supaya lebih supaya lebih keren, indah gitu dan sebagainya. Ada patung dekorasi. Patung dekorasi itu biasanya adalah patung untuk menghias saja, untuk menghias. Contoh biasanya yang sering ada patung dekorasi itu ada di taman-taman. Itu kan kadang-kadang ada yang sering kita lihat itu kan air mancur, biasanya air mancur berbentuk patung gitu. Ada yang seperti kayak anak kecil mengeluarkan dari telinga air, itu kayak air mancur, itu kan patung. Ada yang hanya sekedar patung, misalnya di sebuah taman seperti patung Pak Tani itu. Kalau kemarin kita lihat waktu pulang ke Palembang itu ada patung KB. Patung KB itu patung suami dan istri dan anak dua bawah, seperti itu. Patung bawah program KB Keluarga Berencana, seperti itu. Terus kemudian ada patung seni. Patung seni itu adalah patung yang bentuknya itu kadang tidak jelas gitu. Cuman dibuat itu memang sengaja hanya untuk keindahan saja, biar enak dilihat gitu. Kadang-kadang bentuknya ya semaunya yang buat, nggak jelas gitu. Tapi enak dilihat, seperti itu, namanya patung seni. Nah, itu adalah macam-macam patung. Kemudian alat dan bahannya. Nah, alat untuk membuat bahannya dulu ya. Bahan untuk membuat patung itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada bahan lunak ya. Tadi sudah saya sampaikan bahan lunak apa saja, tadi sudah disebutkan dari awal. Terus ada bahan keras ya. Jadi bahan membuat patung itu ada dua, satu lunak, satu keras. Kalau bahan yang keras itu contohnya batu, kayu, marmer ya, apalagi patung lunak dan keras itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau lunak, kelebihannya apa? Kelebihannya itu mudah dibentuk, terus empuk ya kan. Tapi kelemahannya apa kalau bahan lunak? Kelemahannya itu contoh kayak tanah liat itu kan harus dijemur dulu. Ya, harus dijemur dulu. Terus kemudian mudah rusak juga ya, mudah rusak kayak plastisin ya, lilin itu kan mudah rusak gitu. Tapi kalau patung dari bahan keras itu kelebihannya itu adalah awet ya, tidak harus dijemur dulu pembuatannya kalau sudah selesai. Namun kekurangannya, kelemahan dari patung berbahan keras itu adalah sulit dibentuk, itu kelemahannya. Jadi mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, sekarang alat untuk membuat patung dari bahan lunak itu, alat yang pertama ada yang namanya butsir. Butsir itu kayak sejenis kayak apa sih, kayak yang untuk mengukir itu kayak pena gitu. Nah, bentuknya beda-beda, itu biasanya untuk mengukir-ukir gitu, untuk membentuk, untuk membuat bentukan-bentukan seperti itu ya. Untuk yang kedua ada meja putar. Meja putar, kalian pernah melihat kalau orang membuat gerabah itu, membuat apa yang dari bahan tanah liat itu, biasanya kan banyak kan alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga untuk memasak itu kan ada yang dari bahan tanah tuh ya, itu kan dibuat dari meja putar itu, yang mejanya muter terus nanti membentuk seperti itu, untuk membentuk tanah liat tersebut menjadi suatu bentuk seni rupa atau menjadi suatu karya, sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Terus kemudian selain meja putar ada yang namanya cetakan. Kalau yang bahan lunak ada juga yang menggunakan cetakan, dicetak. Kalau udah kering nanti dijemur dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk alat pada bahan keras itu yang pertama ada palu untuk notok ya, dan pahat. Biasanya ini saling berkaitan, palu dan pahatnya untuk memahat, untuk membentuk, kemudian palunya untuk menotok pahatnya itu biar terbentuk seperti itu. Ada lagi yang menggunakan amplas di amplas biar halus, biar hasilnya lebih bagus lagi. Nah seperti itu untuk anak-anakku semua untuk pembelajaran hari ini dan tugas-tugasnya.
Dan catatan penting yang tadi sudah dicatat, terima kasih yang sudah mencatat catatan penting. Dan kemudian terima kasih juga sebelumnya yang nanti akan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Good ya. Dan yang belum bisa menyelesaikan tugasnya karena masih ada kendala atau sesuatu hal, untuk tetap bertanggung jawab, tetap melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya, itu karena itu kewajiban kalian ya. Tugas itu salah satu kewajiban kalian yang harus kalian laksanakan sebagai pelajar ya. Tapi bisa di nunggu, misalnya lagi sakit nunggu sembuh dulu ya, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri langsung ya, bisa japri nanti. Kalau Ustazah bisa jawab pasti Ustazah jawab ya, kita diskusikan bersama ya. Kalau belum bisa menjawab nanti akan Ustazah carikan untuk jawaban, kita diskusikan seperti itu ya, carikan sumbernya gitu. Terima kasih, kurang lebihnya sudah mohon maaf. Ini adalah pembelajaran hari ini. Mari untuk pembelajaran hari ini kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa